Selamat siang semuanya, silakan Anda aktifkan kamera video Anda. Jadi DP aturan perkuliahan, Mner hanya menganggap yang hadir yang mengaktifkan video. Ulangi, selamat siang, bisa dengar suara Mner? Halo? Bisa dengar suara Mner? Oke. Yang dianggap hadir adalah yang mengaktifkan video. Yang tidak mengaktifkan video dianggap tidak hadir. Tessa mohon itu dicatat ya, ketua kelas. Oke. Yang ingin saya tanyakan ke Anda adalah ada berapa peserta mahasiswa yang ada di kelas seminar biologi ini? How many student? Tessa sudah bergabung? Siapa pengurus kelas? Tolong jangan terlalu lama ya, soalnya Zoom-nya kita terbatas. Siapa yang ketua kelas? Tolong. Halo? Tolong dijawab. Kalau Mner bertanya, tolong dijawab. Kalau rencana sih Ner sudah, cuma belum membuat gitu. Sebenarnya sudah terlambat kalau Anda belum buat. Harusnya buat sekarang. Oke. Pada mata kuliah seminar biologi ini seharusnya Anda akan menyeminarkan atau memaparkan proposal penelitian Anda. Oke. Di mata kuliah ini intinya Anda akan menyusun karya ilmiah dalam bentuk karya ilmiah yang akan Anda seminarkan. Sekali lagi, karya ilmiah akan seminarkan. Apakah karya ilmiah itu baru sebatas bab 1, bab 2 sampai bab 3, atau Anda mereview jurnal di jurnal internasional, lalu Anda buat satu makalah atau satu paper yang Anda akan presentasikan pada mata kuliah ini. Jadi Anda akan presentasikan pada mata kuliah ini. Yang lain masih bisa menyimak? Halo? Halo? Masih bisa ya? Bisa, Ner. Oke. Nah, ini Mner akan share sedikit PowerPoint ke Anda. Pertama Mner akan share ini, PowerPoint ini ke Anda, dan tolong diperhatikan materi yang coba kita bahas. Bisa lihat PowerPoint dari Mner? Halo? Bisa lihat? Bisa. Oke. Bisa, Mner. Mata kuliah ini sebenarnya diampu oleh Prof. Mege dan Mner, tetapi Prof. Mege berhalangan karena masih ada perawatan di rumah sakit, sehingga Mner yang akan masuk materi ini. Nah, pada materi ini Anda perhatikan, ini pertemuan 1, Mner baru pengantar, bagaimana strategi kuliah, bagaimana yang lain-lain. Nanti pertemuan 2 sampai 5, itu Anda akan mencari jurnal dalam bahasa Inggris di internet, atau bisa saja Anda membuat proposal Anda sendiri. Tolong diperhatikan ya. Bisa Anda membuat proposal penelitian Anda sendiri. Nanti itu Anda susun dalam waktu pertemuan 2 sampai 5. Setelah Anda susun itu, nanti Mner akan share waktu atau kelompok untuk mempresentasikan atau menyeminarkan di grup ini. Anda akan menyeminarkan di grup ini paling tinggi 15 menit per orang. 15 menit per orang, itu Anda akan seminar, baru akan ada pada sesi diskusi. Selanjutnya, nah untuk menyusun makalah atau menyusun materi di sini, ada teknik-teknik yang harus Anda ikuti. Nanti Mner akan berikan teknik penyusunan video teknik penyusunan makalah atau paper. Anda diwajibkan menyusun itu menggunakan aplikasi Google Scholar. Sekali lagi menggunakan aplikasi, bukan aplikasi. Anda akan berkunjung di Google Scholar. Setelah Anda berkunjung di Google Scholar, selanjutnya itu Anda akan cari tulisan-tulisan dari dosen Anda yang akan Anda citasi. Dan salah satu kewajiban dari Anda di mata kuliah ini, Anda wajib memposting tulisan makalah Anda di internet lewat forum biasa yang Anda posting, bisa Anda posting lewat ResearchGate atau Anda posting lewat Academia Edu. Mana yang paling menurut Anda paling gampang untuk Anda posting, silakan. Apakah ResearchGate atau Academia Edu, dan itu harus dibuktikan. Itu bukti Anda memposting itu sudah memberikan nilai mid semester UTS makalah Anda yang sudah Anda posting di Academia Edu. Sampai di sini bisa? Jadi intinya Anda akan menyusun makalah,
Apakah makalah itu sudah sampai bab 4 atau bab 3? Kalau proposal Anda yang akan Anda presentasikan berarti baru sampai bab 3, belum sampai bab 4. Setelah Anda susun itu Anda posting di Akademia Edu. Setelah itu Anda akan presentasi. Nah, presentasi itu yang menentukan nilai semester. Kalau nilai mid semester, makalah yang Anda buat, yang tentu dalam penyusunan makalah itu ada materi-materi yang akan Mner berikan. Misalnya pada materi pengantar hari ini, Anda diwajibkan melakukan kunjungan, membaca beberapa jurnal dari dosen pengampu mata kuliah ini, yaitu Mner dan Mner dan Prof Mege sebagai pengampu mata kuliah ini untuk Anda menyusun makalah. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan? Belum? Kok nggak ada jawabannya? Ada pertanyaan sampai di sini belum? Belum ada pertanyaan? Halo? Jadi apa yang Anda akan buat? Anda masih bisa mendengar suara Mner? Bisa, Mner. Tolong direspon ya, kalau Mner bertanya tolong direspon. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan sebelum Mner lanjut. Jadi Mner itu mau pilih di antara mau mereview jurnal dengan membuat proposal sendiri. Satu-satu, Aron dulu. Boleh proposal Aron, boleh review jurnal. Tapi yang sangat Mner sarankan adalah proposal. Oke, I repeat again. Mner ulangi lagi, yang sangat kita rekomendasikan entahkah proposal yang Anda susun ini mau dilanjutkan untuk seminar proposal atau cuma mau sampai di mata kuliah ini, yang sangat saya Mner sarankan adalah yang Anda presentasikan sampai bab 3 adalah proposal riset Anda. Bagaimana sistematika Mner akan beri, tapi boleh ngoni minta pengoni PKK tingkat yang telah melaksanakan seminar proposal penelitian skripsi. Begitu sistematikanya. Itu Mner akan pandu dari teknik penyusunan sampai dengan teknik presentasi, teknik citasi, pengutipan, penyusunan presentasi. Itu Mner akan pandu. Ada lagi, silakan Priska. Aron sudah bisa, Aron? Bentar, Aron sudah bisa tangkap penjelasan Mner? Bisa, Mner. Oke, jadi boleh lebih bagus proposal. Saya sangat recommendate untuk proposal yang dipresentasikan, bukan review jurnal. Kalau review jurnal itu biasanya mahasiswa pasca sarjana. Kalau lebih bagus proposal penelitian Anda. Kalau Priska bagaimana? Silakan cepat. Kalau misalnya orang mau menentukan orang judul proposal, kalau sama saya Mner kan saya mengambil peminatan di botani. Apakah judul yang akan saya ambil itu harus berkaitan dengan botani atau boleh di bagian Mner? Seharusnya berkaitan dengan botani, tapi kan botani tidak sempit. Botani bisa ke mikrobiologi, botani bisa ke zoologi dan seterusnya. Tergantung judul. Bagus pertanyaannya. Jadi benar sangat recommended proposal ya, proposal penelitian. Oke, sampai di sini dulu pertanyaan. Sekarang Mner akan masuk pada materi pertama, pengenalan literasi untuk penyusunan proposal penelitian. Tolong Anda perhatikan ya, Mner akan kasih video ini, tapi Anda perhatikan. Oke, sekarang Mner share screen, tolong diperhatikan. Sudah bisa lihat share screen dari Mner? Halo? Bisa, Mner. Oke, apa yang keluar Priska? Ya? Baru pencarian Google. Oke, sekarang Anda simak caranya. Sebelum Anda menyusun proposal, Anda melakukan studi atau riset literasi. Bagaimana caranya? Pertama, Anda ketik Google Scholar. Tak. Sudah, masuk di Google Scholar. Anda klik saja Google Scholar. Klik. Oke, sudah? Sampai di sini bisa ikuti? Setelah Anda klik Google Scholar, pertama Anda lakukan studi literasi atau riset literasi adalah dosen yang mengampu mata kuliah. Misalnya yang pertama Anda ketik adalah Mner. Tulis nama Mner, tulis dari marga ya, Mokosuli Yermia Samuel. Oke, Anda search. Munculnya seperti ini.
Bisa? Bisa diamati? Nah, dari judul-judul yang publikasi yang Mner ambil ini, silakan Anda baca abstraknya. Ini ada banyak sekali. Misalnya yang Anda ambil contoh yang pertama ini. Tolong perhatikan ya. Botanical and phytochemical constituent of several medicinal plants from Mount Klabat, North Minahasa. Priska boleh ambil ini misalnya. Botani. Minat botani. Anda klik di sini. Dia akan kebuka layar baru. Oke, ini sementara ambil klik. Internetnya kurang bagus, sementara buka. Jadi ini yang pertama Anda ambil. Ini ada jurnal-jurnal lain, silakan Anda pilih. Anda pilih, Anda ambil. Tunggu bentar ya, ini sementara buka jurnal ini agak ribet, agak lama. Kalau tidak terbuka jurnal ini, Mner cari yang lain saja ya. Kayaknya website Unima lagi gangguan. Ini. Misalnya Anda ambil ini. The bioactive content and antioxidant activity of honeybee nest extract of Apis dorsata binghami from North Sulawesi. Anda klik saja di sini. Oke. Tunggu sebentar. Dia keluar seperti ini. Nah, ini ada di jurnal molekul. Bisa lihat? Bisa lihat? Halo? Bisa? Tolong dijawab. Anda bisa ambil semua jurnal ini full text di sini. Full text di sini. Oke? Anda baca sini. Jadi Anda bisa kembangkan judul proposal penelitian dari judul inti Mner ini. Boleh sampai ikut sampai di sini. Anda baca di sini. Anda boleh kembangkan judul inti dari sini. Ya, atau Anda bisa kembali lagi ke tadi, ambil jurnal-jurnal Mner yang banyak ini. Silakan Anda pilih apa yang Anda mau pelajari, lalu Anda kembangkan jadi proposal penelitian Anda. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Silakan Anda bertanya. Ini mesti bertanya ini. Ada banyak jurnal Mner, silakan. Ada pertanyaan? Silakan. Jadi boleh Anda ambil lewat Mner, boleh juga Anda ketik di sini Prof Mege punya. Revolson Alexius Mege. Dia akan keluar. Nah ini yang semuanya Prof Mege. Jurnal-jurnal Prof Mege. Kalau yang Anda mau kembangkan dari satu. Jadi cari satu jurnal yang jadi inti untuk proposal penelitian Anda. Bisa Anda ambil dari Mner dan Prof Mege atau bisa dari dosen-dosen yang lain. Yang menurut Anda mau penelitian ke arah mereka. Tapi untuk studi awal silakan Anda coba membuka Google Scholar-nya Mner dan Prof Mege. Tapi dosen-dosen yang lain silakan Anda ketik. Kalau dia keluar, misalnya kalau bukan Prof Mege pun Anda mau ambil Sudin Simanjuntak, silakan. Juntak, dia akan keluar di Google Scholar. Aduh, jangan Sudin Simanjuntak, agak ribet. Sudin Simanjuntak. Ini jangan salah ketik nama ya. Nah ini yang Prof Sudin P Jurnal Simanjuntak. Oke. Silakan Anda ambil yang ini. Yang ini, nah bisa Anda buat. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi boleh mengacu di jurnal-jurnal ini. Anda juga bisa ambil misalnya Jance Ngangi. Silakan ketik, keluar. Pelajari jurnal-jurnal mereka sebagai dasar untuk Anda membuat proposal penelitian skripsi. Atau misalnya saya contohkan Rifana. Rifana bisa dengar? Benar. Siapa dosen pembimbing? Dosen pembimbing siapa? Prof Sudin. Oh yang tadi sudah. Jadi ketik Prof Sudin. Kalau yang Priska dosen pembimbing siapa? Prof Rudi Mner. Nah, misalnya Anda ketik Rudi Alexander Repi. Kalau keluar jurnalnya silakan. Nah ini jurnal dari Prof Repi. Jurnal-jurnal dari Prof Repi yang sudah ada di Google Scholar. Silakan Anda lihat. Oke? Cuma ambil yang memang tertulis Rudi Repi ya. Karena Prof Repi ini keluar juga yang bukan Prof Repi punya.
Ya, ambil yang memang data tulis Prof Repi. Ya, yang jurnal-jurnal di sini. Oke? Bisa sampai di sini bisa ikuti? Soalnya Oke. Sekarang Anda akan mulai menentukan judul. Judul itu Anda akan kirimkan ke MNER sebentar. Sebentar sampai besok MNER buka. Nah, yang Anda akan buat, Anda perhatikan di sini, MNER akan share lagi. MNER akan share lagi, oke. Oke, sekarang MNER share lagi ya. Perhatikan. Ini yang akan Anda buat. Bisa lihat share? Ya, bisa? Sistematika karya ilmiah. Karya ilmiah yang Anda akan buat. Pertama cover, halaman cover. Kedua kata pengantar. Ketiga daftar isi. Keempat daftar tabel. Daftar gambar. Baru yang berikut bab 1 pendahuluan terdiri atas 1.1 atau pakai A, latar belakang masalah. 1.2 ini adalah rumusan masalah. 1.3 adalah pembatasan masalah. Rumusan saja ya. Perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Bab 2 yang Anda buat adalah tinjauan pustaka. Misalnya A apa, B apa, C kerangka berpikir. Kalau penelitian eksperimen ada hipotesis. Bab 3-nya adalah metode penelitian. Metode penelitian itu terdiri atas sorry ini bukan kalau begitu seragamkan sajalah. Metode penelitian terdiri atas A, tempat dan waktu penelitian, alat dan bahan, baru metode penelitian, prosedur penelitian, baru variabel penelitian, kalau ada variabel, baru teknik analisis data. Selanjutnya Anda masuk pada daftar pustaka. Kalau proposal, jadi ini sistematika karya ilmiah, dalam ini adalah proposal penelitian skripsi. Nanti aturannya margin kiri 4, atas 3, bawah 3, kanan 3 cm maksudnya. Baru huruf Times New Roman 12. Nah, nanti ini Anda buat, setelah Anda buat baru Anda akan buat juga PowerPoint presentasi. Oke? Nah, sebentar Anda akan buat daftar seperti ini. Nomor, nama Anda, nama, baru judul proposal, baru jurnal yang jadi rujukan utama. Jurnal yang jadi rujukan utama ini, saya sarankan ambil di Google Scholar dosen. Sama dengan dasi contoh tadi. Ini Anda buat sebentar ketua kelas baru dimasukkan ke MNER. Dimasukkan ke MNER. Sampai di sini ada pertanyaan? Sebentar ini sudah masuk ya.
Sebentar sampai besok lah, Amner tunggu sampai besok, apa-apa. Judul proposal. Jadi judul proposal jangan tulis dulu, nanti Amner akan kasih saran. Judulnya sebaiknya ke arah mana. Pokoknya ngoni tulis dulu, nanti akan didiskusikan apakah judulnya diarahkan kemana supaya lebih tepat. Jadi jangan takut-takut memuat judul. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Stop share. Ada yang ingin Anda tanyakan? Silakan. Ini ketua kelasnya yang nggak ikut kuliah ini. Ada apa? Ada pertanyaan? Silakan. Dari penjelasan Amner. Kok diam semua? Bisa dengar suara Amner? Boleh menanyakan. Silakan. Jangan langsung saja. Bagaimana? Halo? Untuk judul dikirimkan WA atau langsung ke WA-nya Amner? Enggak, ketua kelas atau Priska saja atau sama bikin di Word yang daftar tadi. Yang Amner udah kasih di share tadi, yang bikin di Word, bikin baru ketik semua nama-nama di sana dan judul. Jadi atau nanti ketua kelas rangkum lah. Itu kasih nanti supaya minggu depan orang akan membahas tentang judul proposal Anda. Minggu depan orang bahas judul proposal dan teknik penyusunan. Jadi judul itu harus sudah ada minggu ini. Oke? Lebih bagus lagi kalau sampai minggu depan Anda sudah mampu bikin sampai pada pendahuluan bab 1. Lebih bagus lagi. Yang sudah sampai bab 1. Ada lagi pertanyaan? Yang lain bisa ikuti materi dari Amner? Silakan, yang lain bisa ikuti. Natania, Melani. Oke, berarti silakan. Ada yang tidak jelas? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sudah jelas apa yang Anda mau buat? Ner, Ya, silakan. kalau judul proposalnya tidak sesuai dengan apa? Kita membuat judul tetapi belum patokan untuk di peminatan itu boleh, Ner? Tidak masalah, yang penting deadline-nya Anda sudah punya judul. Anda mau ganti pro judul skripsi tidak masalah. Yang penting Anda sudah harus buat karya ilmiah di mata kuliah mata kuliah seminar biologi ini. Wajib ada karya ilmiah yang Anda hasilkan. Mau karya ilmiah itu Anda mau gunakan sampai skripsi, ya lebih bagus. Belum juga mau berubah, ya lebih bagus. Tujuan utama mata kuliah ini adalah melatih Anda menyusun karya ilmiah dan melatih Anda untuk mempresentasikan karya ilmiah yang Anda susun. Ada lagi? Silakan, bagus pertanyaannya. Jangan takut-takut bertanya. Dan secepatnya karena waktu kita singkat. Silakan kalau masih ada pertanyaan. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan berarti Anda sudah pahami, sehingga minggu depan kalau Anda tidak buat berarti Anda berdusta untuk apa. Jadi harus sudah paham apa yang sudah Anda mau buat. Untuk pertama silakan Anda merenung, Anda berpikir. Berpikir maksudnya sekarang setelah selesai mata kuliah ini Anda buka Google Scholar tadi yang Amner kasih. Ini video kuliah ini Amner akan kasih di grup sebentar supaya Anda tidak lupa untuk ke Google Scholar. Bagaimana untuk mencari data dosen di Google Scholar. Dari situ Anda bikin judul dan nanti akan diarahkan minggu depan dan sudah boleh mulai menulis bab 1-nya, ya. Jangan berpikir sampai di sini dulu pertemuan kita. Ketua kelas, mana ketua kelas? Nggak hadir, Kang. Halo? Aron. Nggak ada, Amner. Aron yang bikin laporan di grup monitoring, tulis yang jumlah hadir. Yang hadir di sini adalah, Amner baca ya, Aron, dengar. Priska, Rifana, Rifani, Feby, Novia, Delvi, Aron, Arin, Anggraini, dan Melani. Yang lain itu tidak hadir. Yang lain itu tidak hadir karena yang muncul hanya nama mereka, tidak ada tampilan. Oke?
Sudah? Harun bisa disimak? Baik, Ner. Baik. Nanti sekarang silakan Bisa, Ner. video ini Ner akan kirim supaya ngoni gampang mau belajar itu Google Scholar bacari yang Ner selesai belajar tadi. Oke? Sampai di sini.